Sangat hebat dan sangat luar biasa sekali perjuangan yang dilakukan oleh dua calon presiden yang kalah di Pilpres 2024 karena tidak bisa menerima kekalahan, membentuk koalisi mengusulkan kepada partai pengusungnya untuk meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak angket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service. Salam waras buat seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mari tetap kita jaga persatuan bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kita wariskan perpecahan dan permusuhan kepada anak kita hanya karena kita beda pilihan dan beda dukungan dalam pemilu. Kembali saya mau mengkritisi hiruk-pikuk yang terjadi pasca pemungutan suara pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, pemilu yang menurut pendapat saya pribadi adalah pemilu yang tidak beretika dan tidak beradab. Nah, untuk kali ini saya mau mengkritisi tentang wacana penggunaan hak angket yang diusulkan oleh calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo kepada partai pengusungnya yaitu PDIP dan P3. Itu untuk meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak angket guna mengusut dan menyelidiki dugaan kecurangan pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi menurut calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo, penggunaan hak interpelasi dan hak angket adalah cara yang paling efektif untuk menggali, meneliti, dan untuk menguji lebih lanjut dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada penyelenggaraan Pilpres tahun 2024. Dengan menggunakan hak interpelasi dan hak angket, anggota Dewan Perwakilan Rakyat bisa memanggil pejabat negara yang mengetahui adanya dugaan praktik kecurangan dan pelanggaran yang terjadi di Pilpres tahun 2024 untuk dimintai keterangan dan untuk meminta pertanggungjawaban KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan juga Bawaslu selaku penyelenggara Pilpres. Nah, menanggapi usulan yang diajukan oleh calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta sebelum diusulkan di pembukaan sidang DPR Maret 2024 nanti, usulan hak angket pemilu curang harus dibicarakan dahulu dengan matang. PDIP dan P3 siap memimpin rencana tersebut. Gayung pun bersambut usulan penggunaan hak angket untuk mengusut dan menyelidiki dugaan praktik kecurangan dan pelanggaran yang terjadi di Pilpres tahun 2024 yang diajukan oleh calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan didukung oleh partai pengusungnya PDIP dan P3, disambut positif oleh capres nomor urut 01 Anies Baswedan. Anies Baswedan mendukung usulan tersebut dan yakin koalisi partai politik pengusungnya yaitu Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa juga akan memberikan dukungan yang sama. Tim kuasa hukum capres nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan menyuplai data kecurangan yang terjadi pada Pilpres tahun 2024 sesuai dengan versi mereka. Ya. Tujuannya adalah untuk mendukung usulan hak angket yang akan diajukan ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Senayan sono. Sangat hebat dan sangat luar biasa sekali perjuangan yang dilakukan oleh dua calon presiden yang kalah di Pilpres 2024. Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Koalisi Perubahan dan calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang diusung oleh Koalisi Partai Demokrasi Perjuangan dan P3 karena tidak bisa menerima kekalahan, membentuk koalisi mengusulkan kepada partai pengusungnya untuk meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR agar menggunakan hak angket guna mengusut dan menyelidiki dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Hebat, sangat hebat dan sangat luar biasa perjuangan yang dilakukan oleh dua calon presiden yang kalah di Pilpres 2024. Berbagai cara dilakukan untuk menolak hasil pemilu 2024 yang diduga penuh dengan kecurangan dan rekayasa. Ini mulai dari menggaungkan isu tentang kecurangan yang terjadi di pemilu tahun 2024, yaitu tidak netralnya Presiden Jokowi di pemilu 2024, bisa menang Pilpres karena berbuat curang dan atas bantuan paman, dan lain sebagainya. Isu ini digaungkan baik melalui media televisi, media online, melalui press conference, yaitu forum debat dan diskusi yang tanpa solusi, menggunakan buzzer-buzzer bayaran untuk mengunggah dan menyebar luaskan video berisikan tentang kecurangan yang terjadi di pemilu 2024. Ini menurut versi mereka ya. Ya terlepas isi video tersebut benar atau tidak, yang penting setiap hari harus ada yang diunggah di media sosial. Itu demo turun ke jalan dengan mengerahkan massa pendukung dan simpatisannya, dan ini berlangsung berjilid-jilid. Ini udah kayak sinetron televisi, mengadu ke sana kemari, menjadikan emak-emak sebagai orator saat demonstrasi, menggunakan politik identitas
dengan menjadikan agama sebagai tameng untuk menarik simpati dan dukungan, menggunakan alim ulama dan tokoh masyarakat, menggunakan sivitas akademi dan guru besar dari perguruan tinggi, menggunakan mahasiswa untuk menyampaikan keprihatinan karena pemilu sudah dicurangi, demokrasi sudah dikhianati, pelanggaran konstitusi, politik dinasti, dan yang lainnya. Sejak kapan pemilu berlangsung dengan jujur dan adil? Sejak kapan? Dalam sejarah Indonesia, pemilu yang paling demokratis, berlangsung luber, langsung umum, bebas, dan rahasia, yaitu pemilu tahun 1955. Pemilu yang pertama kali diadakan 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Itu digelar pada tanggal 29 September tahun 1955. Itu diikuti oleh banyak partai. Dan setelah itu tidak ada pemilu yang benar-benar jujur dan adil. Praktik kecurangan selalu saja terjadi dan selalu mewarnai setiap kali pemilu diselenggarakan. Dan ini dilakukan secara terang-terangan oleh semua kontestan peserta pemilu. Oke, balik lagi kita ke pokok bahasan. Lantas, apakah bisa hak angket membatalkan hasil pemilu? Jawabannya tidak. Hak angket yang diusulkan oleh calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo ke partai pengusungnya PDIP dan P3 untuk meminta Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggunakan hak angket untuk membatalkan atau menolak hasil pemilu tahun 2024 karena diduga penuh dengan kecurangan dan rekayasa, tidak bisa mempengaruhi atau membatalkan hasil pemilu 2024. Sebab yang berwenang untuk membatalkan hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Jadi yang berhak untuk mengadili perselisihan hasil pemilu dalam hal ini Pilpres tahun 2024 bukan dengan menggunakan hak angket, tapi dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu dengan jelas menyatakan salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu, dan yang melakukan pengusutan dugaan kecurangan hasil pemilu dalam proses pemungutan suara adalah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Jadi hak angket yang diusulkan oleh calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan didukung oleh partai pengusungnya PDIP dan P3 nantinya hanya akan berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat biar kelihatan bekerja dan gak cuma tidur saat sedang sidang, makan gaji buta dan lainnya. Ya, intinya biar anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini kelihatan kerja, nggak nganggur duduk manis di gedung DPR dengan semua fasilitas yang ada, ya bulan terima gaji tapi gak ada kerjanya, sidang aja nggak pernah penuh. Ya sebenarnya calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan partai pengusungnya ini udah tahu kejadiannya bakal seperti itu, tapi mengapa kok masih ngeyel mengusulkan kepada partai pengusungnya untuk meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR agar menggunakan hak angket? Ada apa di balik semua ini? Mungkinkah calon presiden nomor 03 Ganjar Pranowo dan partai pengusungnya punya agenda tersembunyi? Ini yang harus kita cermati, karena bukan tidak mungkin Ganjar Pranowo dan partai pengusungnya tidak tahu. Seperti yang tadi saya jelaskan, nggak mungkin Ganjar Pranowo dan partai pengusungnya PDIP dan P3 itu nggak tahu bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tidak bisa menggunakan hak angket untuk mempengaruhi atau membatalkan hasil pemilu, sebab kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu ada di Mahkamah Konstitusi. Atau nih, calon presiden nomor urut 03 dan partai pengusung ingin menggunakan hak angket untuk memakjulkan Presiden Jokowi. Ini isu-isu yang berkembang belakangan ini. Kalau memang benar tujuannya untuk memakjulkan Presiden Jokowi, ini alangkah busuknya cara yang digunakan calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan partai pengusungnya, karena nggak terima kalah di Pilpres menggunakan berbagai macam cara, termasuk juga dengan alasan menggunakan hak angket untuk menolak dan membatalkan hasil pemilu tahun 2024, tapi punya tujuan lain. Ini alangkah busuknya cara yang digunakan oleh calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan partai pengusungnya, karena tidak bisa menerima kekalahan di Pilpres. Cara kotor pun digunakan demi untuk berkuasa. Dan saya bukan menuduh, tapi saya menduga ada kemungkinan mengarah ke sana. Kalau memang benar dugaan saya, sudah pasti akan ditentang oleh pendukung Presiden Jokowi. Mengapa? Karena sudah pasti pendukung Presiden Jokowi tidak terima akan hal ini. Dan salah satunya adalah saya. Saya akan menentang keras upaya pemakzulan Presiden Jokowi, apapun alasannya. Dan saya siap untuk kembali turun ke jalan seperti tahun 1998. Menduduki gedung DPR MPR untuk mengusir anggota DPR dari gedung DPR. Kalau saja anggota DPR sampai mengamini rencana pemakzulan Presiden Jokowi. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita semua bahwa anggota DPR yang ada di gedung DPR bukanlah wakil rakyat, melainkan wakil partai, dan sangat pantas
untuk diusir dari gedung DPR secara tidak hormat. Karena anggota DPR lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan rakyat. Kepentingan kelompoknya apa? Mau memajukan Presiden Jokowi dengan menggunakan hak angket. Jadi alasan meminta anggota DPR menggunakan hak angket untuk menolak dan membatalkan hasil pemilu tahun 2024 karena diduga penuh dengan kecurangan ternyata dibelokkan. Nah, kalau sampai hal ini terjadi, ini semakin membuktikan bahwa anggota DPR yang ada di Senayan saat itu lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan rakyat yang sudah memilihnya. Selain itu, alasan saya tidak setuju dengan pemajulan Presiden Jokowi karena tidak ada alasan untuk memajukan Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau alasan pemajulan Presiden Jokowi karena dianggap cawe-cawe di pemilu 2020, melanggar konstitusi, bersikap tidak netral di pemilu 2024, karena dengan terang-terangan Presiden Jokowi menunjukkan dukungannya ke pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka. Hingga pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Dan kemenangan yang diperoleh oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024 ini diduga diperoleh dengan cara-cara yang curang dan direkayasa akibat cawe-cawe Presiden Jokowi, dan ini harus dibatalkan. Itu tuduhan yang salah. Mengapa? Karena kemenangan yang diperoleh oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024 ini karena memang mereka dipilih oleh rakyat, bukan karena cawe-cawe Presiden Jokowi. Dan rakyat memang menginginkan agar Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka jadi presiden dan wakil presiden untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, menggantikan Presiden Jokowi yang akan berakhir masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada bulan Oktober 2024 nanti. Nah, ini terbukti dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia LSI mengenai tingkat kepuasan rakyat terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Hasilnya 83,6%. Rakyat merasa puas. Ya, untuk lengkapnya silakan lihat di akun YouTube LSI. Nah, itu berarti dengan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia mengenai tingkat kepuasan rakyat untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini berarti tuduhan yang digaungkan oleh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan nomor urut 03 serta partai koalisi yang mengusungnya kalau pemilu 2024 penuh dengan kecurangan dan hasil pemilu 2024 harus ditolak dan dibatalkan adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ngada. Dan ini terbukti dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia. 83,6% rakyat merasa puas dengan penyelenggaraan dan hasil pemilu 2024 ini. Ya, kalau calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo serta partai koalisinya tetap ngeyel atau tetap bersikeras untuk meminta anggota DPR menggunakan hak angket untuk menolak dan membatalkan hasil pemilu serta memajukan Presiden Jokowi, itu berarti melawan kehendak rakyat. Kalau rakyat puas kok dengan hasil pemilu, kenapa mereka masih ngeyel? Nggak nerima hasil pemilu. Melawan kehendak rakyat, melawan demokrasi dan melawan konstitusi. Ya, siapapun yang melawan kehendak rakyat akan berhadapan dengan rakyat. Ya, terbukti ketika arogansi dipertontonkan, ketika arogansi lebih dikedepankan, politik suka menyerang. Itu sudah dibuktikan di pemilu 2024 ini. Perolehan suara calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP dan P3, perolehan suaranya jeblok. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Dan ini rakyat dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia mengenai kepuasan rakyat tentang penyelenggaraan pemilu dan hasil pemilu tahun 2024 ini 83,6%. Rakyat merasa puas. Nah, jadi kalau dua calon presiden yang kalah di Pilpres 2024 ini kalau tetap memaksakan kehendak, berarti akan melawan kehendak rakyat, melawan kehendak demokrasi dan melawan konstitusi. Ya, siapapun yang melawan kehendak rakyat akan berhadapan dengan rakyat. Nah, jadi nih, buat anggota DPR yang ada di Senayan sana, nah, daripada kalian sibuk ngurusin usulan penggunaan hak angket yang diajukan oleh calon presiden nomor 03 Ganjar Pranowo karena tidak bisa menerima kekalahannya di Pilpres 2024 ini, mendingan kalian bahas rancangan undang-undang sita aset koruptor yang memang diinginkan oleh rakyat untuk dijadikan sebagai senjata untuk memberantas korupsi di negara kita yang semakin merajalela, menggerogotin uang negara. Dan sampai bansos yang diperuntukkan untuk meringankan beban rakyat
Pada saat COVID-19 sedang mewabah di negara kita dan seluruh dunia, ini juga dikorupsi. Itu saking gila-gilaannya korupsi yang terjadi di negara kita. Nah, ini rancangan undang-undang sita aset koruptor ini udah lama diajukan oleh Presiden Jokowi. Bahkan pengajuannya dilakukan jauh hari sebelum pemilu 2024. Intinya sebelum tahun 2024 itu rancangan undang-undang sita aset koruptor sudah diajukan oleh Presiden Jokowi. Tetapi kenapa sampai sekarang belum juga dibahas dan juga disahkan menjadi undang-undang? Udah, gak usah banyak alasan ini dan itu lagi, atau juga ibu ngurusin usulan hak angket yang diajukan oleh calon presiden nomor 03 Ganjar Pranowo dan partai pengusung. Udah gak usah dipikir, mendingan kalian bahas itu. Jangan undang-undang sita aset koruptor segera sahkan menjadi undang-undang agar bisa digunakan untuk memberantas korupsi yang terjadi di negara. Udah gak usah banyak ini dan itu lagi. Ini suara aspirasi rakyat yang sudah memberikan mandat pada kalian untuk jadi anggota DPR. Udah gak usah takut lagi bakal ada yang mencegah atau juga yang menghalang-halangi. Kalau sampai ada yang coba mencegah dan menghalang-halangi kalian wahai anggota DPR membahas rancangan undang-undang sita aset koruptor, ini akan berhadapan dengan dan bukan tidak mungkin mereka yang menghalang-halangi dan mencegah kalian mengesahkan rancangan undang-undang sita aset koruptor itu diadili di pengadilan lagi pengadilan. Nah, kalau kalian anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhormat sampai tidak berani membahas rancangan undang-undang sita aset koruptor, berarti kalian juga bagian dari koruptor yang juga pantas untuk diusir dan diseret ke pengadilan. Maka dari itu, mulai saat ini juga saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan mahasiswa yang benar-benar berjuang untuk membela kepentingan rakyat dan bukan mahasiswa yang berjuang membela kepentingan yang menyewa kalian. Kalau sampai anggota DPR menggunakan hak angket untuk menolak dan membatalkan hasil pemilu tahun 2024 dan untuk memajukan Presiden Joko Widodo, mari kita bersama segera rapatkan barisan bersama, kita kembali turun ke jalan, kita duduki kembali gedung DPR, kita usir anggota DPR dari gedung DPR cara tidak hormat dan seret mereka ke pengadilan rakyat karena telah bersekongkol melawan kehendak rakyat, melawan demokrasi dan melawan konstitusi. Tapi kalau anggota DPR lebih memilih untuk membahas dan segera mengesahkan rancangan undang-undang sita aset koruptor, maka mari kita dukung dan jaga mereka dari bajingan-bajingan yang ingin menghalangi atau mencegah anggota DPR membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang sita aset koruptor. Saat ini cuma ada dua pilihan buat anggota DPR dan ini tidak bisa ditawar lagi. Pertama, apakah kalian menggunakan hak angket untuk menolak hasil pemilu tahun 2024 dan juga untuk rencana busuk kalian memajukan Presiden Jokowi yang sudah pasti akan berhadapan dengan pendukung Presiden Jokowi yang tidak terima, atau kalian menggunakan hak angket untuk membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang sita aset koruptor. Silakan tinggal pilih mana yang mau pilih poin pertama atau poin kedua, ada di tangan Anda yang pasti. Dan kalau kalian pilih poin pertama, berarti kalian akan berhadapan sudah memberikan mandat dan sudah memilih kalian untuk bisa menjadi anggota DPR. Kalian sudah menghendaki mandat itu pilihan buat kalian. Jadi sekali lagi saya serukan pada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan untuk mahasiswa yang benar-benar berjuang untuk membela kepentingan rakyat dan bukan mahasiswa yang membela kepentingan yang menyewa. Kalau sampai anggota DPR menggunakan hak angket untuk menolak dan membatalkan hasil pemilu 2020 dan juga untuk memajukan Presiden Joko Widodo, mari kita bersatu rapatkan barisan bersama-sama, kita turun ke jalan untuk menduduki kembali gedung DPR di tahun kita usir mereka dari sekarang. Tapi kalau anggota DPR lebih memilih untuk membahas dan segera mengesahkan rancangan undang-undang sita aset koruptor, maka kita dukung mereka, jagain mereka dari bajingan-bajingan yang ingin menghalangi atau mencegah anggota DPR membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang sita aset. Oke, dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.